Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia Salsabila dari kelompok 2. Kelompok kami hari ini akan mempresentasikan tentang bab 5, yaitu mengenai Creating Leadership Documents and Reports, serta bab 6 mengenai Leadership Presentation in Person and Online. Seperti yang sudah dibahas di bab 4, komunikasi tertulis atau yang disebut sebagai written communication yang profesional terbagi atas dua, yaitu korespondensi dan laporan. Para pemimpin biasanya menulis berbagai jenis laporan, mulai dari studi rumit, lembar penelitian serta analisis, hingga prosedur dan pernyataan kebijakan perusahaan. Beberapa perusahaan pun tidak jarang mengadakan korespondensi untuk karyawan-karyawannya. Jenis laporan. Jenis laporan biasanya ditentukan berdasarkan konteks serta tujuan dari pembuatan laporan yang bersangkutan. Contohnya saja di bidang konsultasi. Jenis laporan di bidang ini biasanya berbentuk proposal yang digunakan untuk memperoleh serta mengkonfirmasi perjanjian konsultasi. Kalau contohnya di bidang bisnis itu biasanya adalah laporan tahunan yang berisi data-data keuangan seperti jumlah kekayaan perusahaan serta kepemilikan saham yang berfungsi untuk menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan. Orang-orang menilai kemampuan written communication seorang pemimpin itu berdasarkan kualitas dari laporannya. Berikut ini adalah ciri-ciri laporan yang memiliki kualitas baik. Yang pertama adalah pesan yang jelas dan mudah untuk diakses. Kemudian yang kedua adalah diskusi yang koheren dan terorganisir secara logis. Kemudian ketiga, penampilan dan pemformatan yang profesional. Kemudian yang keempat, konten yang sesuai, akurat, serta lengkap. Berikut ini adalah contoh-contoh serta tipe-tipe yang umum dari dokumen dan laporan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tipe-tipe dokumen atau laporan itu sangat bergantung dengan kegunaan serta fungsi dari dibuatnya dokumen dan laporan tersebut. Lalu, bagaimana cara menyusun sebuah laporan dan dokumen yang benar? Yang pertama itu adalah kita harus menyusun pembukaan atau opening kita dengan power, tenaga. Di dalam pembukaan laporan atau dokumen, kita dapat memberikan poin-poin utama dari keseluruhan isi dokumen serta laporan yang akan kita buat. Namun, sebelum itu semua, kita juga harus menganalisis terlebih dahulu apakah audiens yang akan kita hadapi itu lebih prefer untuk didekati secara induktif atau secara tidak langsung. Kemudian kita juga dapat membuat ringkasan atau abstraksi yang berisi kesimpulan serta rekomendasi. Kita juga dapat menambahkan letter of transmittal yang akan menggarisbawahi atau meng-highlight kesimpulan serta rekomendasi. Yang kedua adalah developing the reason, the body or discussion section. Tujuan atau sasaran kita adalah keterus-terangan serta keringkasan di bagian diskusi atau pengembangan dokumen kita. Kita perlu menguji logika dengan memastikan bahwa topik pendukung kita itu tidak overlapping atau tidak tumpang tindih, dan kita memberikan dasar pembenaran dari yang kita sampaikan untuk masing-masing topik. Kita akan membutuhkan penerapan tes mutually exclusive, collectively exhaustive, atau yang disebut MIS. MIS ini menyarankan keseimbangan pada bagian atau seksi dalam jumlah informasi yang disediakan untuk masing-masing bagian. Berikut ini adalah beberapa tips dalam penyajian informasi di dalam tubuh dokumentasi atau laporan yang akan kita sajikan. Yang pertama, kita itu perlu selektif dan hati-hati dalam memilih informasi apa yang akan kita sajikan
dan kita masukkan ke dalam diskusi. Kemudian yang kedua adalah sertakan hanya yang diperlukan untuk mendukung pesan kita serta memajukan tujuan kita. Yang ketiga, hindari kecenderungan untuk memasukkan segala jenis analisis. Jangan karena itu dibikin oleh teman kita, jadi kita memasukkan semuanya itu ke dalam diskusi kita. Kemudian yang selanjutnya, hanya pilih data yang diperlukan untuk menyampaikan maksud serta tujuan kita. Dan tempatkan informasi relevan-relevan yang lainnya ke dalam lampiran di akhir dokumentasi maupun laporan yang akan kita buat. Kemudian yang selanjutnya, hindari paragraf yang panjang dan bagian diskusi yang panjang. Kita dapat memecah paragraf maupun bagian diskusi itu ke dalam beberapa paragraf kecil-kecil lainnya. Dan gunakan judul serta daftar isi. Kemudian yang selanjutnya, berikan transisi yang jelas antara ide ke ide maupun paragraf ke paragraf, agar lebih memudahkan pembaca dalam membaca isi laporan maupun dokumentasi yang kita buat. Kemudian yang ketiga adalah closing with grace. Setelah kita mengajak para audiens di dalam diskusi kita juga harus mengakhiri dengan cepat dan langsung seperti pada saat kita mulai. Namun kita harus memberikan rasa penutupan yang sopan dan tidak terburu-buru. Lalu berikut ini cara-caranya. Yang pertama adalah rangkum poin utama yang kita sampaikan dengan singkat bergantung pada jenis laporan yang kita sampaikan. Kemudian, akhiri dokumen dengan kesimpulan atau saran. Nyatakan kesimpulan atau saran di depan dan di akhir, lalu sertai dengan langkah atau rencana implementasi kita ke depannya. Halo semuanya, saya Sna Modiantika. Di sini saya akan menjelaskan tentang including the expected contents in a formal full-length report atau memasukkan isi yang diharapkan dalam laporan formal yang lengkap. Penonton profesional atau para pembaca pasti menginginkan laporan yang lengkap dan informatif. Oleh karena itu, tujuan, gaya bahasa, jenis laporan, dan standar industri akan menentukan konten tersebut. Laporan harus memiliki daftar isi. Daftar isi di sini digunakan oleh para pembaca untuk melihat secara keseluruhan dan memilih bagian mana yang relevan dengan kebutuhan dan minat bacanya. Isi dari laporan formal antara lain yang pertama yaitu letter or memo or transmittal or preface atau kata pengantar. Kata pengantar harus mengidentifikasi tujuan laporan dan memberikan sorotan atas konten tersebut, serta diakhiri dengan pernyataan dari penulis tentang apa yang diharapkan kepada para pembacanya. Yang kedua yaitu cover yang berisi nama pengirim, nama penerima, dan tanggal. Yang ketiga yaitu ada title page atau halaman sampul yang berisi abstrak deskriptif dari isi laporan. Yang keempat yaitu ada tabel konten atau daftar isi. Daftar isi di sini memberikan seluruh informasi penting dari bagian dokumen dengan mencantumkan judul utama dan subpos. Yang kelima ada executive summary atau ringkasan dari eksekutif. Ringkasan eksekutif ini memberikan ringkasan utama dari gagasan pada bagian penting dokumen dan termasuk kesimpulan serta rekomendasi. Yang kedelapan ada closing atau conclusions yang berisi kesimpulan dan rekomendasi serta implikasi dan penyelesaiannya di masa mendatang. Kemudian yang kesembilan ada next steps if appropriate atau langkah selanjutnya jika dibutuhkan. Yang ke-10 ada lampiran yang berisi kualifikasi, data, diagram atau apapun yang tidak terlalu dibutuhkan dalam bagian dokumen. Yang ke-11 ada bibliografi atau daftar pustaka yang berisi referensi atau sumber acuan yang digunakan dalam penyusunan laporan. Selanjutnya yaitu tentang handling of exhibits in report atau penanganan bukti dalam laporan. Maksud dari pameran di sini yaitu data, grafik, diagram, dan lain sebagainya tidak boleh dimasukkan ke dalam laporan ketika tidak ada relevansinya. Yang pertama ada exhibit placement atau penempatan pameran. Penempatan pameran atau penempatan data, grafik, dan lain sebagainya harus sedekat mungkin dengan teks yang sedang membahasnya. Yang kedua ada exhibit labels atau label pameran. Pameran atau data grafik dan lain sebagainya harus diberi nomor dan judul ketika diletakkan di dalam dokumen atau lampiran. Selanjutnya yaitu using research information in reports atau
Penggunaan informasi penelitian dalam laporan. Laporan profesional biasanya menyertakan informasi penelitian primer maupun sekunder. Informasi penelitian primer antara lain wawancara, observasi langsung maupun eksperimen. Sedangkan informasi penelitian sekunder dapat kita dapatkan dengan menggunakan web atau buku. Perlu kita ketahui bahwa jika kita mendapatkan informasi dari orang lain, dapat itu dikatakan atau ditulis oleh orang lain, kita harus mencantumkan catatan atau bibliografinya. Yang pertama, penelitian web. Perlu kita ketahui bahwa apapun yang kita baca dari web dan digunakan dalam laporan harus didokumentasikan kecuali hal tersebut telah diketahui oleh masyarakat umum. Cara mendokumentasikannya yaitu dengan menyalin secara lengkap URL ke dalam laporan yang kita susun. Yang kedua yaitu ada menghindari plagiarisme dengan cara memparafrasekan setiap kata atau ide gagasan orang lain untuk menghargai karya yang memiliki hak cipta tersebut. Kemudian yaitu progress reports atau laporan perkembangan. Laporan perkembangan merupakan komunikasi kepemimpinan yang dapat berupa formal maupun informal. Laporan perkembangan dapat digunakan untuk menyoroti suatu proyek atau tugas termasuk tantangan yang dihadapinya. Bagian-bagian yang terdapat dalam laporan perkembangan antara lain perkenalan, deskripsi proyek, pekerjaan telah selesai, pekerjaan dalam proses, pekerjaan tersisa, dan penilaian kemajuan secara umum. Kemudian proposal. Proposal dapat ditulis secara formal maupun informal. Secara formal yaitu dengan surat penyampaian, ringkasan eksekutif, dan bagian formal, sedangkan secara informal dapat menggunakan email. Bagian-bagian dari proposal antara lain yang pertama yaitu introduction atau pengenalan, yaitu latar belakang, pengenalan masalah, dan gambaran umum dari tujuan proposal. Yang kedua yaitu needs and benefits, yaitu kebutuhan dan manfaat, dengan membahas apakah solusi yang diusulkan atau diajukan dapat memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan bagi penerimanya. Yang ketiga yaitu scope atau ruang lingkup dengan menentukan batasan pekerjaan. Yang keempat yaitu method and working relationship atau metode dan hubungan kerja. Di sini membahas dan menetapkan tentang metode penelitian dan pendekatan analitik. Yang kelima yaitu task and time breakdown yang berisi fase dan waktu proposal, tugas, tenggat waktu, dan tanggung jawab. Yang keenam yaitu cost atau biaya yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang ketujuh yaitu qualification atau mendeskripsikan kualifikasi menjadi lebih terperinci. Yang kedelapan yaitu acceptance clause atau meminta tanda tangan penerima untuk ditunjukkan proposal atau kesepakatan pembayaran. Selanjutnya yaitu executive summaries atau ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif sangat penting pada laporan profesional, sehingga harus dibuat ringkas namun akurat. Selanjutnya, abstrak. Abstrak dapat memberikan gambaran tentang penelitian, eksperimen, maupun pekerjaan lain, dengan tujuan bergantung pada konteksnya. Saya Angelika Novitasari akan menjelaskan penggunaan formatting untuk aksesibilitas dan penampilan. Seperti yang kita ketahui, formatting merupakan hal yang penting ketika kita membuat sebuah laporan, karena dalam beberapa kasus, para pebisnis profesional atau audiens lain akan membaca laporan dengan selektif, yang mana mereka akan membaca bagian yang paling menarik atau yang paling relevan dengan fungsi atau departemen mereka masing-masing. Tentunya, hal itu membuat formatting menjadi suatu hal yang penting untuk digunakan. Lalu ada beberapa hal yang menunjukkan pentingnya penggunaan formatting. Yang pertama, membuat dokumen lebih mudah untuk dibaca. Yang kedua, dengan formatting dapat membuat pembaca lebih mudah menemukan pesan utama dan apa yang ingin mereka baca. Yang ketiga, formatting penting untuk menunjukkan profesionalitas. Hal tersebut karena penampilan dari laporan itu menjadi wajah bagi kita dan juga organisasi kita. Selain itu, dapat menambah etos dan kemampuan kita untuk membujuk audiens. Lalu yang terakhir yaitu membuat laporan lebih baik dan juga lebih efektif. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar pada PowerPoint, terdapat beberapa perbedaan yang sangat terlihat apabila kita menggunakan formatting dan tidak menggunakan formatting. Gambar sebelah kiri menunjukkan penggunaan formatting, sehingga struktur kalimat menjadi lebih jelas dan mudah ditemukan intinya. Pembaca pun dapat lebih tertarik untuk membaca karena dapat langsung menemukan apa yang dibutuhkan. Selain itu, penampilan juga terlihat lebih profesional. Sedangkan pada gambar sebelah kanan,
paragraf yang ditulis terlihat panjang dan sulit untuk dibaca, sehingga pembaca akan kesulitan untuk menemukan inti dan juga tidak terlihat menarik, serta membuat penampilan menjadi tidak profesional. Selanjutnya, terdapat beberapa komponen dalam formatting yang perlu kita perhatikan. Di antaranya, yang pertama yaitu layout. Laporan harus menyesuaikan siapa audiens, sehingga dapat tersampaikan dengan baik. Laporan instansi dan laporan bisnis tentunya berbeda karena masing-masing memiliki aturan dan tujuan masing-masing. Misalnya, jika ingin dijilid, maka perlu meninggalkan margin kiri yang lebih besar. Sedangkan untuk laporan bisnis, kita biasanya memberikan beberapa atau banyak ruang kosong agar laporan dapat mudah dibaca dan tampilannya lebih menarik. Lalu yang kedua yaitu spacing and alignment. Terkait korespondensi, dokumen dan laporan profesional yang lebih panjang harus diberi spasi tunggal dengan spasi ganda di antara paragraf dan tidak ada menjorok pada baris pertama paragraf. Namun, sebagian besar tulisan akademisi dan dokumen yang dikirimkan untuk publikasi diberi spasi ganda dengan baris pertama paragraf menjorok ke dalam. Untuk dokumen semacam itu, khususnya publikasi, penerbit memberikan pedoman tentang gaya yang mereka sukai. Ini harus diikuti dengan tepat. Teks biasanya sejajar penuh di kiri tapi tidak di kanan. Sekali lagi, semua aturan itu sesuai dengan standar yang digunakan atau menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Seperti contoh yang tadi saya bacakan, itu merupakan beberapa contoh spacing and alignment yang diterapkan oleh beberapa kepentingan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu font type and size. Untuk keterbacaan dan kemudahan membaca dalam dokumen, kita perlu menggunakan salah satu font saja, atau seringkali menggunakan font serif, seperti Times New Roman. Serif membantu mata bergerak melintasi halaman sehingga halaman teks lebih mudah untuk dibaca. Nah, biasanya ukuran font ini sekitar 11-12. Namun kembali lagi, itu semua menyesuaikan dengan standar dan juga kebutuhan kita masing-masing. Lalu yang keempat yaitu headings. Untuk pemformatan, judul harus sesuai dengan ekspektasi standar yang dibutuhkan, karena tujuan heading dalam laporan adalah untuk memudahkan audiens menemukan informasi yang relevan secara langsung dengan mereka. Heading sebaiknya dibuat menyesuaikan siapa audiens yang membaca sehingga membantu mereka untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Sebagai tambahannya, ada beberapa. Yang pertama, heading itu harus dibuat secara gramatikal paralel. Jadi dalam dokumen profesional kita jarang melihat huruf besar atau huruf besar dan kecil yang digunakan untuk judul. Karena ketika membuat judul dengan huruf besar semua, maka akan menambah space untuk halaman. Sedangkan kecil semua, maka akan membuat judul itu sulit untuk ditemukan. Selain itu, jarang sekali heading itu menggunakan garis underline karena menggaris bawah itu memotong bagian bawah huruf sehingga dapat mengurangi daya tarik grafis dokumen dan menunjukkan hyperlink yang mungkin tidak ada. Lalu, tidak menggunakan berbagai macam font di dalam dokumen. Jadi, diusahakan untuk menggunakan font yang seragam. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang running headers and footers. Dalam dokumen terdiri dari lebih dari satu halaman harus berisi header dan footer yang merupakan informasi identitas seperti subjek atau nama penulis ditambah nomor halaman. Laporan yang lebih panjang seringkali memiliki header dan footer. Biasanya yang satu membawa nama seluruh dokumen dan yang lainnya adalah judul bagian dan nomor halaman. Dan terkadang juga ada tanggal. Sekali lagi kita perlu mengikuti pedoman standar atau pedoman gaya di organisasi atau menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, di sini saya cantumkan contoh penggunaan headers dan juga footers. Pratiwi akan menjelaskan chapter selanjutnya mengenai leadership presentation in person and online. Nah,
kita dapat melihat skill seorang leader dari cara mereka berbicara atau ketika mereka presentasi di depan umum maupun secara online. Nah, presentasi ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, perencanaan atau planning, kemudian persiapan atau prepare, dan yang terakhir, presentasi. Tahap pertama dari presentasi ini merupakan perencanaan atau planning. Di planning ini, kita akan menentukan strategi apa yang akan kita gunakan dengan melihat konteks, tujuan, audiens, timing, dan feedback. Nah, setelah menentukan strategi dengan melihat beberapa hal tersebut, kita akan menentukan media yang digunakan dan metode atau cara yang akan digunakan dalam mempresentasikannya. Nah, dalam menentukan strategi, yang pertama kita lihat adalah konteks. Apa yang akan kita bawakan di presentasi. Nah, kita juga bisa mungkin menambahkan contoh-contoh seperti apa yang sedang terjadi di lingkungan kita, apa yang sedang booming, sehingga akan menambah pemahaman audiens dengan materi presentasi kita. Selanjutnya, tujuan. Apa sih yang akan kita capai dari presentasi ini? Apa yang kita inginkan? Respon apa yang kita inginkan dari audiens? Begitu. Selanjutnya, audiens. Nah, kita itu harus mengenali audiens dengan baik. Semakin kita mengenali audiens kita, maka kita akan lebih nyaman dalam menyampaikan presentasi. Seperti itu. Nah, kemudian kita harus juga mengetahui apa motivasi mereka untuk mendengarkan presentasi kita. Jadi, ketika presentasi, kita bisa menggunakan beberapa cara atau strategi untuk menarik perhatian mereka untuk tetap fokus ke presentasi kita. Kemudian timing. Nah, timing ini juga penting untuk diperhatikan. Kita harus mengetahui timingnya tepat dan situasi apa yang harus kita ciptakan. Misal kita presentasi di pagi hari, maka kita harus siap dengan mungkin audiens yang terlambat. Kemudian mungkin timing presentasi kita siang hari setelah makan siang. Nah, mungkin kita akan dihadapkan tantangan audiens yang merasa ngantuk. Nah, kita harus mencari cara atau strategi supaya mereka tetap fokus kepada presentasi kita. Selanjutnya, feedback. Ini opsional. Nah, feedback ini untuk mengukur kesuksesan kita dalam presentasi. Apakah metode yang kita gunakan cocok, konteks yang kita bawakan juga cocok, seperti itu. Nah, setelah menentukan strategi dengan melihat beberapa hal di atas, selanjutnya kita akan memilih media dan metode atau cara yang akan kita gunakan dalam mempresentasikan. Nah, kita akan dihadapkan dengan berbagai pilihan tentang media dan cara untuk presentasi. Maka dari itu kita harus mengenali kekurangan dan kelebihannya setiap metode supaya kita dapat memilih dan sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Berikut ada tabel mengenai beberapa kekurangan dan kelebihan dari metode-metode presentasi. Nah, di sini misalnya dijelaskan tentang roundtable. Nah, roundtable ini memiliki kemudahan, misalnya mudah untuk diskusi yang interaktif. Nah, kemudian di metode ini juga disertai materi yang sudah di print. Nah, sehingga nanti audiens akan semakin mudah dalam memahami materi yang diberikan. Nah, tapi metode ini memiliki kekurangan, seperti misalnya ini kan lebih informal. Kemudian nanti ada kesulitan dari mengontrol flow discussion-nya. Kemudian contohnya stand up with whiteboards yang memberikan kemudahan seperti terhindar dari masalah teknis, tetapi memiliki kekurangan, yaitu mungkin tulisan yang diberikan oleh presenter sulit dimengerti atau sulit dibaca oleh audiens. Nah, contoh metode yang selanjutnya melalui video conference. Nah, video ini memiliki kelebihan tidak ada batasan waktu, kemudian tidak ada batasan jarak karena dilakukan secara online.
Nah, tetapi memiliki kekurangan seperti ya bergantung kepada device yang digunakan tiap audiens, kemudian koneksi internet setiap audiens, dan juga presenternya kan berbeda-beda. Nah, mungkin akan menemukan kesalahan teknis yang bisa menghambat proses presentasi. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai metode in-person or online roundtable presentation. Nah, format ini yang paling sering digunakan atau paling umum melalui online maupun offline. Nah, di sini materi itu sudah di-print atau sudah di-share ke audiens. Nah, di sini presenter akan duduk bersama dengan audiens sehingga akan mendorong terjadinya diskusi yang interaktif. Nah, metode roundtable ini juga lebih informal dari stand up presentation. Nah, mengapa beberapa orang memilih untuk menggunakan metode ini? Nah, itu karena mereka memiliki beberapa hal yang harus dicapai. Misalnya, mereka ingin sebuah presentasi yang informal yang terdapat interaktif discussion, kemudian mereka butuh input dari audiens, kemudian yang ketiga, mereka butuh konsensus atau mencapai suatu persetujuan, kemudian mereka ingin cross check suatu fakta, lalu seperti membahas tentang isu-isu terkini, dan juga yang terakhir ingin mempresentasikan banyak informasi tetapi dengan waktu yang terbatas. Dan metode ini kita harus terbiasa dengan interupsi dari audiens karena ini sifatnya diskusi, kemudian mungkin harus terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di metode ini walaupun ini diskusi, kita tetap harus menjaga eye contact dengan audiens, jangan terlalu sering menunduk dengan materi yang kita bawa karena itu akan memberikan kesan bahwa kita kurang percaya diri dalam membawakan presentasi. Nah, kita juga harus memperhatikan audiens, apakah mereka sudah paham. Kita bisa memberikan waktu mereka untuk mungkin membaca materinya lebih lanjut, mungkin mengulang membaca materi lagi. Itu harus kita perhatikan dan memberikan waktu kepada mereka. Nah, berikut petunjuk atau tata cara dalam kita menyampaikan presentasi dengan metode roundtable presentation. Nah, yang pertama menunjukkan ke audiens langsung ke specific page. Misal selanjutnya kita membahas halaman ini supaya audiens juga mudah dalam menemukan apa yang sedang kita bahas. Kemudian menjelaskan secara singkat outline, lalu menjelaskan simbol, mungkin istilah-istilah baru, atau mungkin juga grafik, diagram, itu harus dijelaskan dengan rinci supaya pemahaman dari audiens juga maksimal. Tata cara selanjutnya memberikan waktu kepada audiens untuk memahami halaman per halaman, lalu menjadi fleksibel dan responsif terhadap diskusi yang sedang terjadi, lalu memperhatikan gerak-gerik dari audiens, apa kira-kira audiens ini paham, apakah ia ingin bertanya ataukah mungkin ia ingin menyanggah. Nah, itu harus diperhatikan agar diskusi yang terjadi juga lancar. Nah, format dari materi dari roundtable ini menggantikan slide PowerPoint mungkin dari stand up presentation. Nah, tapi memiliki perbedaan atau ciri khas tersendiri. Nah, di metode ini halaman per halaman itu ada nomornya sehingga memudahkan si presenter untuk menunjuk ke audiens. Sekarang kita sedang membahas halaman ini, buka halaman ini, contoh berada di halaman ini. Nah, itu misalnya. Lalu karena ini bentuknya bukan slide PowerPoint atau slide presentasi, maka di halaman-halaman tersebut terdapat lebih banyak informasi daripada slide saat stand up presentation. Nah, dan font yang digunakan pun untuk ukuran 12 itu cukup
handout atau materi dari metode ini juga harus mencakup informasi yang lengkap untuk mempermudah apabila audiens tidak dapat mendengarkan si presenter. Nah, maka dari itu, walaupun mereka tidak mengikuti presentasi, tetapi mereka akan mendapatkan materi secara penuh dari handout tersebut. Selanjutnya adalah stand up extemporaneous presentation in person or online. Nah, metode ini bisa menjadi yang paling efektif apabila terstruktur dan tersampaikan dengan baik. Nah, ada 4 kelebihan yang diberikan dari metode ini. Seperti misalnya, presenter lebih mudah untuk mengontrol flow acara, lalu ia lebih mudah untuk menjaga eye contact dengan audiens karena tatanan atau format dari metode ini, lalu mudah untuk melakukan penyesuaian tergantung dari respon audiens, dan yang terakhir, ia dapat tampil dengan percaya diri dan menjadi orang yang knowledgeable. Metode ini juga berarti bahwa presenter ini tidak membaca dari buku, dari notes-nya, atau dari tablet, atau dari laptop. Nah, tatanan dari format ini yaitu presenter berdiri di depan audiens, lalu audiens memperhatikan layar proyektor di belakang atau di samping dari si presenter. Nah, tatanan ini memberikan kemudahan untuk presenter tetap menjaga eye contact dengan audiens, tapi juga bisa untuk melirik laptop atau tablet di depannya. Di sini konteksnya melirik ya, bukan membaca. Nah, lalu walaupun mungkin tidak ada laptop atau tablet di depannya, ia tetap bisa mencetak atau print out materinya. Nah, print out di sini disarankan untuk satu lembar atau satu halaman itu terdiri dari 4 sampai 6 slide. Nah, kenapa? Karena untuk memudahkan ia ketika menjelaskan, ia tidak usah terlalu membolak-balik setelah ganti satu slide, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selamat siang teman-teman. Nama saya Muhammad Farhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu impromptu presentation atau presentasi mendadak. Nah, ketika kita nanti berada di dunia profesional atau di masa yang akan datang ketika kita bekerja gitu, mungkin kita akan terjebak dalam keadaan-keadaan di mana kita harus melakukan presentasi mendadak. Contohnya di dalam lift, ketika misalnya kita berpapasan dengan atasan kita atau rekan kerja kita, kemudian mereka bertanya kepada kita materi presentasi yang akan dipresentasikan nanti gitu. Nah, tentu kita harus mempersiapkan keadaan-keadaan ini tentunya. Yang pertama adalah kita harus persiapkan mental kita, karena keadaan-keadaan ini mungkin akan terjadi beberapa kali, sehingga ketika itu terjadi kita tidak panik. Terus yang kedua, kita harus menulis notes tentang presentasi kita gitu, tentang proyek kita. Nah, notes yang ditulis itu tentunya harus memiliki poin-poin utama gitu, atau sesuatu yang menarik, sehingga ketika kita menjelaskan presentasi kita terlihat siap gitu, dan audiens akan tertarik dengan materi kita gitu. Nah, tentu beberapa teknik yang perlu dilakukan agar ketika presentasi mendadak ini kita lakukan secara efektif gitu. Nah, yang pertama adalah kita tidak perlu berbicara terburu-buru gitu. Tetap tenang dan mungkin bisa menarik nafas sejenak gitu untuk membuat kita tetap tenang. Yang kedua adalah kita bisa memberikan semacam ice breaking gitu, atau sesuatu yang informal ketika kita tahu bahwa orang yang bertanya kepada kita itu asik diajak bicara gitu. Misalnya kita mengajak bicara tentang berita terbaru atau hal-hal yang terkini gitu. Terus yang ketiga, ketika kita menyampaikan pesan kita sebisa mungkin, sesimpel mungkin dan sejelas mungkin gitu, sehingga dan pesan-pesan yang harus disampaikan itu sesuai dengan topik yang memang akan kita presentasikan nanti gitu. Nah, keempat, ketika dan pesan-pesan dan topik yang akan disampaikan kita tadi gitu, itu harus disampaikannya secara detail, sehingga orang yang mendengarkan kita juga paham tentang poinnya gitu. Nah, yang paling penting adalah agar kita tetap bisa nyaman ketika melakukan presentasi mendadak, kita harus terus berlatih gitu, sehingga ketika keadaan ini terjadi,
kita tetap tenang dan kita tetap bisa menyampaikannya dengan baik. Oke, slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang webcast dan webinars. Ketika pandemi sekarang kan konsep webcast atau webinar ini kan sudah sesuatu yang umum ya. Dan sebenarnya ketika kita menyiapkan presentasi dalam webcast atau webinar itu sebenarnya nggak jauh beda dengan menyiapkan presentasi tatap muka. Kita tetap perlu strategi, kita harus tahu audiens kita, dan kita tentu harus tahu tujuan kita dalam berpresentasi. Nah, tentu penting ketika kita harus memilih aplikasi webcast atau webinars yang dapat mendukung presentasi kita gitu. Kita harus tahu apa yang bisa dilakukan aplikasinya dan apa yang tidak bisa dilakukan aplikasinya gitu. Sehingga ketika mempersiapkan presentasi kita lebih siap gitu dengan semua kemungkinan. Pertimbangan apa aja yang harus kita lihat dalam memilih aplikasi? Yang pertama adalah audio. Karena tentu audiens kita harus mendengar apa yang kita bicarakan, apa yang kita jelaskan. Terus yang kedua video, di mana audiens kita juga harus bisa melihat apa yang kita lakukan gitu ketika kita melakukan presentasi. Nah, yang ketiga dokumen sharing. Tentu ketika kita melakukan presentasi kita perlu dokumen tertentu untuk mendukung materi yang kita jelaskan gitu. Apakah aplikasinya bisa menunjukkan atau mempertontonkan dokumen sharingnya secara baik gitu. Dan itu tentu harus menjadi pertimbangan yang penting sehingga tidak akan mengganggu jalannya presentasi nanti. Yang keempat adalah chatting, di mana audiens bisa memberikan komentar dan bisa memberikan pertanyaan gitu, sehingga konsep presentasinya pun juga akan secara dua arah kayak gitu. Terus yang kelima polling. Nah, ketika misalnya presentasi mengharuskan polling untuk audiens dalam contohnya untuk membuat keputusan tertentu, maka aplikasinya bisa melakukan hal itu secara real time, karena itu akan sangat membantu gitu. Terus yang keenam adalah recording. Nah, apakah aplikasi itu bisa merekam presentasi tadi, sehingga ketika kita pengen melihat kembali presentasinya karena mungkin ada hal-hal yang menarik gitu, atau misalnya ada orang yang tidak bisa hadir dalam rapat atau acara kegiatan tersebut gitu, tetap bisa melihat apa yang sudah dipresentasikan oleh kita. Nah, yang terakhir adalah annotating, di mana apakah aplikasi itu mendukung presenter ketika misalnya presenter ingin membuat highlight atau ingin memberikan komentar terhadap materinya gitu. Ini akan membantu presenter dalam menunjukkan hal-hal yang penting kepada audiens gitu, secara real time. Oke, untuk materi selanjutnya. Nah, presenting webcast. Tentu kita sadar gitu bahwa berpresentasi dengan via webcast itu akan lebih memiliki banyak kendala gitu dibandingin dengan presentasi tatap muka. Apa yang bisa kita lakukan di tatap muka belum tentu bisa kita lakukan ketika melakukan presentasi via webcast gitu. Dengan pertimbangan apakah audiens bisa melihat kita secara live atau enggak, menikmati presenter kita secara live atau enggak, nah, kita tetap harus perhatikan beberapa hal gitu. Yang pertama adalah bagaimana konten yang dipresentasikan itu apakah bisa menarik untuk audiens gitu. Nah, untuk agar bisa menarik, kita bisa memasukkan cerita, membuat konsep cerita dalam presentasi kita, atau misalnya membuat secara visual itu menarik, entah via video atau slide PowerPoint kita dibuat semenarik mungkin gitu. Terus yang kedua, jika memungkinkan, audiens tuh bisa mendengar lebih dari satu suara gitu, dimana misalnya kalau presenternya itu lebih dari satu gitu, atau memang konsep kegiatan presentasinya itu dua arah gitu. Terus yang ketiga adalah menyiapkan draft sebelum presentasi gitu. Tentu ini akan membantu dalam memanage waktu gitu, sehingga ketika kemungkinan tertentu terjadi, presentasi ini tetap bisa disampaikan, seluruh materi ini dapat bisa disampaikan. Terus yang keempat, membuat kemungkinan adanya extra time gitu, setidaknya 30 menit. Jadi ketika misalnya terjadi error atau sesuatu kendala, bisa koneksi gitu ketika presentasi, kita bisa punya waktu untuk memperbaiki aplikasinya gitu. Terus yang kelima adalah tentu berbicara tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, dengan pronounce yang jelas gitu, karena kan kita tidak berbicara secara langsung dengan audiens kita, sehingga kejelasan apa yang kita sampaikan itu sangat penting gitu.
Oke, slide selanjutnya. Nah, selain tadi juga ketika kita berpresentasi, tentu ada poin-poin yang penting juga untuk mendukung presentasi kita gitu dalam webcast. Yang pertama adalah menciptakan semacam professional backdrop atau suasana ruangan kita yang membuat audiens kita bisa melihatnya secara menarik gitu. Misalnya lighting yang mendukung gitu, terus backdrop yang bisa membuat audiens tetap bisa melihat kita gitu. Itu juga harus dipertimbangkan. Terus yang kedua adalah tentunya senyum pastinya gitu, dan menciptakan ya semacam emosi-emosi atau gerakan-gerakan yang sesuai, yang bisa membuat audiens kita menarik tapi tanpa tentunya berlebihan. Terus yang ketiga adalah menciptakan gestur gitu, tapi juga baik lagi sesuai dengan ekspresi kita tadi, juga tidak perlu berlebihan gitu, sehingga kita terlihat tidak orang yang di depan kamera gitu, tetapi kita terlihat seperti sedang berbicara. Nah, yang keempat, membuat seakan-akan suasana presentasi ini berada di dalam ruangan yang sama gitu. Terlihat rileks, terlihat natural gitu, seperti kita kayak ngajak ngobrol kepada audiens kita. Itu akan membuat audiens kita bisa lebih engage terhadap kita gitu. Terus yang terakhir adalah memanage eye contact kita secara nyaman gitu, sehingga kita tidak terlihat seperti orang yang melihat kamera, tapi seperti orang yang berbicara gitu, terhadap presenter kita gitu. Oke. Slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur presentasi yang menciptakan struktur presentasi yang logis dan efektif gitu. Struktur presentasi yang efektif atau yang organized tentu penting untuk membuat audiens kita tetap untuk memikat audiens kita gitu, dan kita juga bisa menyampaikan apa yang kita presentasikan secara efektif gitu. Nah, sebelum kita menyiapkan konten presentasi kita, tentu kita harus menciptakan semacam outline terhadap bagaimana nanti alur presentasi kita gitu, slide-slide apa aja sih yang pengen kita tunjukkan gitu, dan materi-materi apa aja yang kita tunjukkan. Nah, salah satu untuk membantu itu kita bisa membuat namanya Ghost-Pack. Ghost-Pack itu bagian dari storyboard gitu, dimana kita menyusun dulu slide-slide apa sih yang akan kita gunakan gitu, dan apa yang akan kita tunjukkan gitu nanti di dalam presentasi kita. Nah, tujuannya apa dan manfaatnya apa ketika kita melakukan Ghost-Pack? Tentunya yang pertama, kita bisa memilih misalnya chart atau bagaimana cara kita menunjukkan materi-materi kita, sehingga kita merasa bahwa dengan cara itu audiens bisa mendapatkan informasinya secara menarik gitu. Misalkan, oh ternyata materi ini lebih asik kalau misalnya dibuat chart atau dibuat tabel sehingga lebih mudah dipahami, atau misalnya materi B kayaknya harus ada ilustrasi videonya deh biar orang lebih bisa ngerti gitu, dan nggak bosen. Dan itu yang kedua adalah akan lebih mudah dalam pembagian materi gitu, misalnya ketika kita berpresentasi kelompok gitu, sehingga pembagian materinya itu bisa secara merata, dan kita bisa memilah-milah informasi apa yang diperlukan dalam presentasi tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rizky Badianto. Di sini saya akan membahas tentang mempersiapkan presentasi untuk mendapatkan dampak yang terbesar. Tadi setelah kita memiliki rencana keseluruhan untuk presentasi kita bisa langsung mulai membuat pendahuluan, isi, dan kesimpulan dari presentasi kita. Yang pertama, langsung saja kita akan membuat pendahuluan. Di sini kita perlu mengingat betapa pentingnya kesan pertama bagi keberhasilan presentasi kita. Maka dari itu, kita dapat memulai presentasi kita dengan beberapa konten yang dapat menarik perhatian penonton itu sendiri. Konten-konten ini dapat berupa quotes, pertanyaan, ataupun anekdot yang masih selaras dengan presentasi kita. Selanjutnya, di bagian pendahuluan ini, kita juga harus memaparkan beberapa materi berupa konteks, tujuan, ataupun bayangan dari presentasi kita. Maksud dari bayang di sini yaitu apa yang akan kita sampaikan di presentasi ini dan bagaimana urutannya, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita membuat pendahuluan, kita bisa langsung membuat tubuh atau isi dari presentasi itu sendiri. Isi dari presentasi ini biasanya mencakup hampir
80% dari keseluruhan presentasi yang ada, yang isinya harus ringkas dan fokus. Yang kedua, untuk presenter ataupun pembawa presentasi yang efektif biasanya sudah memiliki garis besar yang mereka ikuti dalam penyampaian materi presentasi itu sendiri. Presenter itu juga memaparkan beberapa poin utama dengan bijak dan berhati-hati untuk tidak memberikan materi yang terlalu detail kepada penonton. Hal ini karena beberapa penonton merasa jenuh ataupun bosan ketika mereka diberikan materi yang terlalu detail. Selain itu, untuk menambahkan kepercayaan kita kepada penonton, kita juga dapat memberikan beberapa contoh ataupun penjelasan khusus yang mana itu mendukung setiap poin utama yang telah kita berikan. Setelah itu, kita dapat langsung membuat kesimpulan. Kesimpulan di sini biasanya berisi tentang rangkuman-rangkuman yang meninjau kembali poin-poin utama yang telah kita sampaikan, ditambah dengan beberapa fakta untuk memperkuatkannya kembali itu sendiri. Selanjutnya, di dalam kesimpulan juga ada beberapa pandangan ataupun rekomendasi dari seorang pembawa presentasi yang mana tadi di awal belum disampaikan atau sudah disampaikan, akan tetapi masih dirasa perlu diulanginya di poin ini. Di bagian kesimpulan ini, kita juga harus ingat bahwa ini adalah kesempatan terakhir kita untuk menyampaikan presentasi kita. Maka dari itu, kita juga harus dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan semaksimal mungkin dan mengakhirinya dengan kekuatan dan keyakinan kita. Selanjutnya, setelah kita menyelesaikan 3 bagian tadi, kita dapat menguji apakah presentasi kita ini lancar dan logis. Hal ini dilakukan karena beberapa penonton atau audiens merasa mereka tidak terlalu tertarik dengan presentasi yang dirasa tidak logis dan tidak lancar dalam penyampaiannya. Kita dapat melakukan beberapa ujian ataupun pengetesan untuk ini dengan cara kita melakukan presentasi di depan orang dan orang tersebut akan memberikan pendapatnya kepada kita. Selanjutnya, kita dapat melakukan mengedit ataupun mengoreksi dari isi presentasi kita. Ini dilakukan karena mengingat ketika kita melakukan presentasi, kita tidak mungkin melakukan koreksi di saat kita melakukan presentasi di waktu yang sama. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan presentasi, alangkah baiknya kita melakukan koreksi dengan hati-hati. Metode koreksi yang dapat kita lakukan dapat berupa mencetak slide presentasi kita, kemudian kita cek secara mendetail seperti jenis dan ukuran font, judul, dan margin, seperti itu. Selanjutnya, aspek yang tidak kalah penting yaitu apakah presentasi yang akan kita bawakan ini bisa sampai kepada penonton ataupun pendengar. Oleh karena itu, di sini ada beberapa tips ataupun latihan agar presentasi yang kita bawakan dapat tersampaikan kepada penonton. Yang pertama yaitu kita membawakan presentasi dengan suara yang lantang. Di sini kita bisa berlatih sebanyak 2 ataupun 3 kali berpresentasi dengan suara yang jelas. Di sisi lain, kita juga dapat melakukan latihan di depan cermin karena kita dapat melihat kekurangan apa yang diri kita di dalam cermin itu sendiri, ataupun kita juga dapat merekam presentasi kita dan mengirimkan kepada orang lain dan orang tersebut memberikan pendapat kepada diri kita, seperti itu. Selanjutnya, kita dapat memeriksa ruang dan pengaturan sebelum melakukan presentasi. Hal ini karena mengingat kita saat melakukan presentasi mesti memerlukan beberapa aspek pendukung seperti teknologi yang akan mendukung presentasi kita. Maka dari itu sangatlah penting untuk memeriksa pengaturan sebelumnya jika memungkinkan. Ini juga memberikan beberapa keuntungan, yaitu ketika kita membutuhkan beberapa kebutuhan khusus, kita sudah tahu di mana letak dan pengaturan dari tempat kita berpresentasi itu sendiri.
Selanjutnya yang terakhir yaitu timing atau waktu. Sebagai seorang pembawa presentasi ataupun presenter, kita tentunya diberikan waktu yang mana kita gunakan untuk melakukan presentasi itu sendiri. Di sini sebagai seorang pembawa presentasi, alangkah baiknya kita mematuhi batasan waktu tersebut. Karena jika semisal kita melanggar ataupun melebihi batasan waktu yang telah ditentukan, kita dapat membuat beberapa penonton merasa jengkel karena kita melebihi waktu tersebut. Nah, seperti itu. Untuk itu kita dapat melatih untuk dapat menyesuaikan waktu yang telah ditentukan tadi. Kita dapat melakukan presentasi dengan menggunakan stopwatch ataupun alat bantu waktu yang lainnya seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Januar Cesarianto akan melanjutkan presentasi pada bagian Presenting Effectively and with Greater Confidence. Bagian yang pertama adalah mengendalikan rasa gugup. Metode yang paling penting untuk mengatasi rasa gugup adalah dengan melakukan persiapan dengan baik. Jika kita telah menguasai materi dan bersiap menghadapi situasi apapun yang mungkin terjadi pada kita, kita tidak akan merasa gugup. Yang paling terpenting adalah kita harus fokus kepada penonton dan bukan malah fokus kepada diri kita sendiri. Jika kita bisa istilahnya keluar dari diri kita sendiri dan lebih mengkhawatirkan penonton, kita tidak akan merasa gugup dan penampilan kita secara keseluruhan akan jauh lebih efektif. Lalu, saya cantumkan contoh terapi virtual reality exposure yang dapat dilakukan untuk mengurangi rasa kegugupan tersebut. Terapi tersebut menggunakan virtual reality yang menempatkan kita sebagai presenter di depan banyak orang, dan jika dilakukan dengan rutin, mungkin dapat mengurangi rasa kegugupan saat akan melakukan presentasi. Bagian kedua adalah kontak mata. Ketika para pemimpin menyampaikan presentasi secara langsung, mereka melihat setiap orang yang berada di bangku penonton selama beberapa detik, dan para pemimpin tersebut benar-benar melakukan kontak mata dengan mereka. Mengenai kontak mata, setiap wilayah memiliki kultur yang berbeda, sehingga kita harus menyesuaikannya, karena terdapat kultur yang menganggap kontak mata secara langsung merupakan hal yang ofensif. Lalu, secara online, kita dapat melakukan kontak mata dengan mencondongkan tubuh ke depan dan melihat ke kamera video. Dengan begitu, para audiens dapat merasa bahwa kita menatap ke arah layarnya. Mengenai kontak mata, kita perlu berhati-hati untuk tidak melihat catatan di bawah kita atau membacanya, karena kita hanya perlu melihatnya seperlunya saja. Ketika online juga, kita juga hanya melihat sekilas ke layar komputer kita. Dan jangan pernah berpaling kepada audiens kita untuk melihat layar slide. Bagian ketiga adalah postur dan gestur. Postur kita mencerminkan sikap kita terhadap subjek kita dan audiens kita, dan mengungkapkan kepercayaan diri kita. Kita harus berdiri tegak dan tinggi serta memperhatikan audiens kita untuk membangun etos yang positif. Tujuan kita adalah mempertahankan sikap yang nyaman dan santai sesuai dengan situasi. Kalau presentasi secara langsung, kita harus menggunakan tangan seperti yang biasa kita lakukan saat melakukan percakapan biasa. Namun, kita perlu untuk menahan pergerakan tangan
tersebut agar tidak berlebihan. Selanjutnya, kita harus menghindari menunjuk slide dan menggantinya dengan memberi highlight ke area yang ingin difokuskan oleh audiens. Selanjutnya adalah lebih baik keluar dari belakang podium atau meja yang berada di depan kita, karena hal tersebut merupakan penghalang kita dengan audiens, sehingga lebih baik untuk menghilangkan penghalang tersebut. Dan jika berada di ruangan besar, kita perlu berjalan ke arah penonton dan bahkan mungkin dari sisi ruangan yang satu ke lainnya untuk menjaga hubungan dengan seluruh penonton. Lalu, terdapat beberapa masalah yang sering dilakukan saat melakukan presentasi yang harus dihindari, seperti membungkuk, bersandar ke satu sisi, terlalu sering mondar-mandir, menggenggam tangan di depan ataupun di belakang tubuh, berdiri dengan tangan di pinggul, dan lainnya. Perlu diingat bahwa hanya sedikit presenter yang menyadari dengan tepat apa yang mereka lakukan atau bagaimana mereka bergerak saat mereka melakukan presentasi. Jadi, cara terbaik untuk melihat apa yang sebenarnya kita lakukan di depan audiens adalah dengan menonton video dari presentasi yang sudah direkam sebelumnya. Bagian keempat adalah pola suara dan ucapan. Masalah umum yang sering terjadi berkaitan dengan pola suara dan ucapan adalah artikulasi pengucapan, infleksi, ritme, volume, dan penggunaan filler. Filler tersebut seperti a, you know, and like. Pemimpin yang efektif berbicara dengan jelas sehingga audiens dapat memahaminya. Mereka mengontrol dan memvariasi volumenya. Mereka berhenti di antara kalimat dan menggunakan sedikit filler jika ada. Mereka terdengar percaya diri yang berasal dari membuat pernyataan dengan jelas dan menghindari upspeak. Bagi para pemimpin, kemampuan untuk mempresentasikan akan menjadi bagian yang penting dari posisi apapun yang mereka pegang. Selanjutnya, terdapat pedoman penyampaian dengan kualitas vokal dengan benar. Secara langsung, menyesuaikan volume, artikulasi yang jelas, jangan bicara terlalu cepat, variasikan ritme dan nada dengan tepat, dan hindari masalah pelafalan. Bagian yang kelima adalah menyampaikan secara efektif dengan bantuan visual. Teknik yang baik untuk presentasi adalah dengan menggunakan PowerPoint atau alat bantu visual lainnya. Kita ingin penonton fokus kepada kita, jadi tujuan kita adalah mempersiapkan alat bantu visual dengan baik agar tidak malah mengganggu presentasi kita. Secara khusus, kita perlu memperhatikan kontak mata, suara, transisi, dan waktu kita. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan peralatan atau teknologi yang kita gunakan untuk menunjang presentasi kita. Mengenai kontak mata, kita harus terus melihat ke penonton atau ke kamera. Jangan sampai membelakangi penonton atau kamera. Mengenai suara, kita juga harus menjaga volume kita. Kalau bisa, volume dijaga agar stabil. Selanjutnya, mengenai transisi, kita ingin membuat transisi dari slide satu ke slide selanjutnya semulus mungkin. Dan salah satu tekniknya adalah dengan memperkenalkan setiap slide sebelum menampilkannya. Lalu, mengenai pengaturan waktu, sebisa mungkin kita membuat rata-rata waktu dengan berlatih sebelum mempresentasikannya. Dan diusahakan memberikan waktu untuk audiens
menyerap informasi yang kita tampilkan pada slide presentasi. Selanjutnya mengenai teknologi, kita harus selalu memeriksa teknologi terlebih dahulu dan memastikan tahu cara menggunakannya dan semuanya berfungsi. Dan juga kita harus melihat apakah dalam proyektor tersebut dapat terlihat dengan jelas oleh penonton agar tidak terjadi masalah. Bagian keenam adalah menangani tanya jawab. Para pemimpin mengelola sesi tanya jawab dengan sangat siap, bahkan terlalu siap, terutama untuk pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Mereka mengantisipasi semua pertanyaan dan menyiapkan jawaban untuk berjaga-jaga. Mereka juga berlatih mengendalikan topik dan diri mereka sendiri. Begitu halnya dengan presentasi dengan tim, kita juga harus membagi bagian-bagian agar saat menjawab pertanyaan lebih mudah untuk menjawabnya karena sudah dibagi menurut bagiannya. Selanjutnya ada 8 tips untuk menangani sesi tanya jawab seperti dengarkan baik-baik pertanyaannya, buat jawaban tetap singkat dan sederhana, dan yang lainnya. Lalu, akhirnya, efek keseluruhan. Pada akhirnya, etos kita menentukan efek keseluruhan dari presentasi kita. Seorang pemimpin harus menunjukkan etos yang kuat dan positif dalam semua situasi presentasi. Kredibilitas, pengetahuan, dan integritas kita harus tanpa pertanyaan. Atau jika tidak, kita akan kehilangan pendengar kita. Tidak peduli seberapa logis presentasi kita. Kita ingin tampil tenang dan percaya diri. Cara terbaik adalah untuk menunjukkan etos positif tersebut dengan mempercayai pada apa yang kita katakan dan bersiap sepenuhnya. Meskipun terdengar jelas, tidak ada yang menggantikan persiapan. Beberapa pedoman menyarankan untuk meluangkan 1 jam untuk persiapan setiap menit yang akan kita sajikan. Meskipun itu mungkin terlalu banyak dalam beberapa kasus dan tentunya perlu dimodifikasi tergantung pada jenis presentasi dan pengetahuan kita mengenai subjek, dan hal tersebut menunjukkan dengan tegas betapa pentingnya untuk tidak mengabaikan dan meremehkan waktu persiapan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.